kesuksesan di Atomi, hukum kesuksesan digambarkan dengan baik dalam moto perusahaan Atomi. Poin pertama yaitu menghargai semangat. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling berharga dan tidak boleh dijadikan sebagai alat. Manusia yang menjadi tujuan itu sendiri, dalam kasus apapun tidak boleh dijadikan sebagai alat serta harus mendapatkan perlakuan yang layak. Ini poin pertama ini menghargai semangat. Perlu diketahui bahwa semua manusia pasti mempunyai sebuah semangat. Karena semangat itu adalah karakter Tuhan yang telah menetap di dalam diri kita semua. Itulah sebabnya mengapa manusia memiliki rasa semangat. Binatang memiliki nyawa, tetapi binatang tidak memiliki semangat. Dan untuk menghargai sebuah semangat, berarti menganggap orang lain sebagai makhluk yang berharga. Dalam keadaan apapun, seorang tidak boleh menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan. Orang lain tidak bisa dijadikan alat sebagai tujuan. Inilah yang dimaksud dengan filosofi sapi. Di sisi lain, filosofi bayi mempunyai dua arti yang berbeda. Dan alasan kenapa para peternak memelihara sapinya adalah untuk mendapatkan susu dari sapi tersebut, bukan karena ia memiliki kasih sayang untuk sapinya. Mungkin ya Bapak Ibu, tidak ada seorang peternak yang merawat seekor sapi jika sapinya tidak menghasilkan susu. Namun, seorang ibu merawat anaknya bukan untuk bukan untuk memperoleh sesuatu dari anaknya. Anaknya sendirilah yang akan menjadi tujuan utamanya. Jadi orang lain tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Dan Atomi di bawah sebuah perusahaan menganggap kesuksesan daripada member dan rekan kerja adalah sebuah tujuan. Perusahaan Atomi tidak menganggap membernya sebagai sebuah alat untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Itulah sebabnya mengapa objektif manajerial pertama Atomi adalah kesuksesan konsumen yang perlu kita semua ingat. Atomi adalah kesuksesan konsumen yang perlu kita semua ingat. Jadi kita semua tidak boleh sekalipun menganggap rekan kerja kita sebagai alat untuk kesuksesan kita sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa membuat member kita sukses? Ini harus menjadi tujuan utama kita. Di Atomi kita menganggap orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan. Orang-oranglah tujuan akhirnya. Inilah mengapa poin pertama dalam Atomi, menghargai semangat. Jadi kita harus menghargai semangat orang lain. Dan kita harus melakukan semua itu agar kita menjadi sukses. Jika kita memanipulasi orang lain dan menjadi mereka sebuah alat, dan kita hanya memikirkan kesuksesan kita sendiri, maka kita tidak akan menjadi sukses. Inilah poin pertama. Terus yang kedua, saya lanjut menciptakan visi. Cara paling akurat untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakan masa depan itu sendiri. Anda harus mampu mengolah pikiran dan membuat rencana masa depan Anda sendiri. Menciptakan visi. Visi adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara gamblang dalam realitas sekarang. Bapak Ibu, harus menciptakan dari realita yang belum terlihat atau belum yang kita lihat. Di mana kita menciptakan visi ini
tentu saja visi itu tercipta dari dalam pikiran kita. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia. Dunia adalah ciptaannya. Dan saat dunia dijadikan di dalam kata-katanya, maka dunia belum masih terlihat. Tetapi ketika Tuhan mendeklarasikan kata-katanya, maka dunia saat itu menjadi nyata. Seperti itulah dunia ini tercipta olehnya. Itulah mengapa pertama manusia kita harus lakukan adalah untuk menciptakan visi di dalam pikiran kita. Walau Bapak Ibu tidak melihatnya, sangatlah penting untuk menggambarkannya Bapak Ibu. Jadi sangat penting untuk menggambarkan hidup sukses yang kita inginkan di dalam pikiran kita. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menggambarkannya? Dan di Atomi kita menggambarkan sebuah kehidupan yang seimbang. Kita harus membayangkan bahwa kita seperti sebuah film. Itulah mengapa kita harus menuliskan sebuah skenario kehidupan. Saya harap Bapak Ibu mengerti dan paham. Penting sekali menggambarkan secara tepat dalam pikiran Bapak Ibu untuk hidup sukses yang kita inginkan. Kita harus melihat visi tersebut dalam pikiran Bapak Ibu dan setelah itu kita harus hidup dengan visi tersebut. Dan selanjutnya saya akan baca poin ketiga, mengikuti keyakinan. Mengikuti keyakinan. Atomi menganggap kepercayaan yang sebenarnya bukanlah dengan mempercayai hal-hal yang terlihat, melainkan dengan mempercayai hal-hal yang tidak terlihat. Keyakinan kepada visi yang tidak terlihat adalah suatu kekuatan yang mampu mendorong tindakan yang bisa menciptakan masa depan yang diinginkan. Mengikuti keyakinan ini, keyakinan adalah mempercayai yang tidak terlihat, bukan yang bisa terlihat. Dalam kitab suci, keyakinan bukan mempercayai yang dilihat dengan kata lain, keyakinan adalah mempercayai yang tidak dilihat. Keyakinan adalah melepaskan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Hal-hal yang Bapak Ibu gambarkan dalam pikiran kita tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hal-hal yang kita gambarkan dalam pikiran kita hanya terlihat oleh kita sendiri. Inilah yang dinamakan visi. Lalu mengapa? Lalu kehidupan apa yang kita inginkan? Yaitu hal harapan yang terjadi. Tempat di mana kita harus berdiri di dalam pikiran kita. Masa depan yang kita miliki harus bergantung pada diri kita. Itulah yang disebut mengikuti keyakinan. Dan poin yang terakhir adalah melayani dengan kerendahan hati. Atomi menganggap kerendahan hati sebagai perilaku yang paling penting. Kita harus memiliki pemikiran yang setinggi langit, namun dengan sikap rendah hati. Jika kita mencapai segalanya dengan sikap rendah hati, maka kehormatan kita akan disempurnakan dengan penghargaan. Yang dimaksud dengan melayani dengan kerendahan hati, kita harus bermimpi setinggi-tingginya, namun kita juga harus memiliki sikap yang rendah hati. Aturan dasar dari sikap kerendahan hati sangatlah penting untuk melayani dengan kerendahan hati. Mr. Park mengingatkan bahwa rumus kita adalah mensukseskan member kita dahulu. Maka kesuksesan kita itu sudah otomatis melayani tim kita dan konsumer kita dengan kasih, dengan tulus dan rendah hati. Demikian yang dapat
saya sharingkan di sini. Semoga ini membuat kita semakin memahami arti moto perusahaan setiap kali kita mengucapkannya. Terima kasih atas perhatiannya. 구독, 좋아요 눌러주세요.